Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Qabul Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa lagi di channel kesayangan kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat rezeki yang banyak, sehat walafiat, dipermudah segala urusannya, diampuni dosa-dosanya, dan kelak di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Qabul Salim 81 dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan memberikan materi tentang iman kepada Rasul, ya. Pengertian iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul Allah termasuk rukun iman yang keempat, ya. Dan dari 6 rukun yang wajib diimani oleh setiap umat Islam. Secara bahasa, iman berarti percaya, sedangkan Rasul berarti utusan, ya. Nah, sahabatku semuanya, yang dimaksud dengan iman kepada para Rasul ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa para Rasul adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu darinya, untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, agar jadikan pedoman hidup demi memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Menurut Imam Baidhawi, Rasul adalah orang yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syariat yang baru untuk menyeru manusia kepadanya, sedangkan Nabi adalah orang yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menetapkan atau menjalankan syariat Rasul-Rasul sebelumnya. Sebagai contoh bahwa Nabi Musa adalah Nabi sekaligus Rasul, tetapi Nabi Harun hanyalah Nabi, sebab ia tidak diberikan syariat yang baru. Ia hanya melanjutkan atau membantu menyebarkan syariat yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Mengenai identitas Rasul bisa kita lihat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 3 dan surat Al-Mu'min ayat 78. Berikut ini di surah Al-Anbiya ayat 7, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka ila rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Al-Anbiya ayat 7. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah, kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui, ya. Selanjutnya, sahabat Qabul Salim 81 dimanapun kalian berada, terdapat di surah Al-Mu'minun ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika wa ma kana birasuli an ayyatiya bi ayatin illa bi idnillah fa iza jaa amrullahi qudiya bil haqqi wa khasira hunalika lamubtilun. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah, dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang rasul membawa mukjizat, melainkan dengan seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, diputuskan semua perkara dengan adil, dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil, ya. Shadaqallahul adzim. Terdapat di surah Al-Mu'minun ayat 78. Selanjutnya, sahabat Qabul Salim 81 dimanapun kalian berada, dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Rasul-Rasul pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
adalah mereka dari golongan laki-laki ya. Tidak pernah ada rasul berjenis kelamin perempuan. Dan jumlah rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW sebenarnya sangat banyak. Di antara para rasul itu ada yang diceritakan kisahnya di dalam Al-Quran dan ada yang tidak ya. Nah, sekarang saya akan memberikan perbedaan antara nabi dan rasul ya, sahabatku semuanya. Nah, simak ya, sahabatku. Secara garis besar, berikut adalah perbedaan antara nabi dan rasul ya. Yang pertama, jenjang kerasulan lebih tinggi daripada jenjang kenabian ya. Yang nomor dua, rasul diutus kepada kaum yang kafir, sedangkan nabi diutus kepada kaum yang telah beriman. Yang nomor tiga, syariat para rasul berbeda antara satu dengan yang lainnya, atau dengan kata lain bahwa para rasul diutus dengan membawa syariat baru ya. Yang nomor empat, rasul pertama adalah Nuh, sedangkan nabi yang pertama adalah Adam. Nomor 5, seluruh rasul yang diutus Allah selamatkan dari percobaan pembunuhan yang dilancarkan oleh kaumnya. Adapun nabi ada di antara mereka yang berhasil dibunuh oleh kaumnya. Itu ya perbedaan antara nabi dan rasul ya, sahabatku semuanya. Selanjutnya adalah kriteria nabi dan rasul ya. Kriterianya seperti ini ya, sahabatku semuanya. Dikatakan bahwa nabi dan rasul memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah satu, dipilih dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersifat cerdas. Yang keempat, dari umat Bani Adam atau manusia. Yang kelima, nabi dan rasul adalah seorang pria ya. Itulah kriteria nabi dan rasul ya, sahabatku semuanya. Yuk sekarang kita masuk ke nama dan tugas rasul ya. Nah, nama-nama nabi dan rasul. Jumlah rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW sebenarnya sangat banyak. Di antara para rasul itu ada yang diceritakan kisahnya di dalam Al-Quran dan ada yang tidak ya. Nah, sahabatku semuanya, di sini ya, sahabatku, di hadis ya, hadis riwayat Ahmad ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darrin qala ya Rasulullah kam iddatul anbiya qala mi'atu alfi walar ba'wal wa arba'atu wa ishruna alfan ar-rusulu min zalika salasatu mi'atin wa khamsatan asyara zaman gofiro. Yang artinya dari Abu Dzar, ia berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, berapa jumlah para nabi? Beliau menjawab, jumlah para nabi sebanyak 24.000 orang, dan di antara mereka yang termasuk rasul sebanyak 315 orang. Suatu jumlah yang besar ya. Nah, itu ya sahabatku semuanya. Kalau nabi itu jumlahnya 124.000 orang kalau nabi. Kalau rasul sebanyak 315 orang ya. Itu ya sahabatku semuanya. Berdasarkan hadis di atas, jumlah nabi dan rasul ada 124.000 orang. Di antaranya 315 orang yang diangkat Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Di antara 315 orang nabi dan rasul itu ada 25 orang yang nama dan sejarahnya tercantum dalam Al-Quran. Dan mereka inilah yang wajib kita ketahui ya.
yaitu satu, Nabi Adam alaihissalam bergelar Abu al-Bashar, bapak semua manusia, atau manusia pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, tanpa bapak dan tanpa ibu, terjadi atas perkenanya kun fayakun, artinya jadilah maka terjadilah Adam. Usia Nabi Adam mencapai 1000 tahun, ya. Yang nomor 2 adalah Nabi yang nomor 2 yaitu Nabi Idris, ya. Nabi Idris alaihissalam, keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Beliau diangkat menjadi Rasul setelah berusia 82 tahun. Dilahirkan dan dibesarkan di sebuah daerah bernama Babilonia. Beliau berguru kepada Nabi Syed alaihissalam. Yang ketiga, Rasul yang ketiga yaitu Nuh alaihissalam adalah keturunan yang ke-10 dari Nabi Adam. Usianya mencapai 950 tahun. Umat beliau yang membangkang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banjir yang dahsyat. Sedangkan beliau dan umatnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena naik bahtera yang sudah beliau persiapkan atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 4 yaitu Hud alaihissalam adalah seorang rasul yang diutus kepada bangsa Ad yang menempati daerah Ahqab, terletak di antara Yaman dan Aman, Yordania, sampai Hadramaut dan Asyajar yang termasuk wilayah Saudi Arabia. Itu ya sahabatku semuanya. Yuk kita lanjutkan ya sahabatku semua. Yang nomor 5 adalah Saleh alaihissalam. Beliau masih keturunan Nabi Nuh alaihissalam, diutus untuk bangsa Samud, menempati daerah Hadramaut, yaitu daratan yang terletak antara Yaman dan Syam, Syria. Kaum Samud sebenarnya masih keturunan kaum Ad, ya. Yang nomor 6 adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, putra Ajar, ya, si pembuat patung berhala. Dilahirkan di Babilonia, yaitu daerah yang terletak antara sungai Efrat dan Tigris, ya, sekarang termasuk wilayah Irak. Beliau berseteru dengan Raja Namrud sehingga beliau dibakarnya dalam api yang sangat dahsyat. Tetapi Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar karena diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga dikenal sebagai Abu Anbiya, ya, Abu Anbiya, bapaknya para nabi, karena anak cucunya banyak yang menjadi nabi dan rasul. Syariat beliau banyak diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW, antara lain dalam ibadah haji dan ibadah kurban termasuk khitan. Yang nomor 7 adalah Nabi Lut alaihissalam, keponakan Nabi Ibrahim. Beliau banyak belajar agama dari Nabi Ibrahim, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Sodom, bagian dari wilayah Yordania. Kaum Nabi Lut dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan hujan batu bercampur api karena kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama karena perilaku mereka yang suka mensodomi kaum laki-laki. Yang nomor 8 adalah Nabi Ismail alaihissalam, adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam bersama ayahnya membangun merenovasi Ka'bah yang menjadi kiblat umat Islam. Beliau adalah seorang anak yang dikurbankan oleh ayahnya Ibrahim sehingga menjadi dasar persyariatan ibadah kurban bagi umat Islam. Yang nomor 9, Nabi Ishak alaihissalam, putra Nabi Ibrahim dari istrinya Sarah. Jadi Nabi Ismail dengan Nabi Ishak adalah saudara sebapak berlainan ibu. Yang nomor 10 adalah Nabi Yakub alaihissalam, adalah putra Ishak alaihissalam. Beliaulah yang menurunkan 12 keturunan yang dikenal dalam Al-Quran dengan sebutan Al-Asbat. Di antaranya adalah Nabi Yusuf yang kelak akan menjadi raja dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 11 adalah Nabi Yusuf alaihissalam, adalah putra Nabi Yakub alaihissalam. Beliaulah Nabi yang dikisahkan dalam Al-Quran sebagai seorang yang mempunyai paras yang tampan sehingga semua wanita bisa tergila-gila melihat ketampanannya, termasuk Zulaikha, istri
dari pembesar Mesir. Yang nomor 12 adalah Nabi Ayub alaihissalam adalah putra Isa. Isa adalah saudara kandung Nabi Yakub alaihissalam, berarti paman Nabi Yusuf alaihissalam ya. Nabi Ayub dan Nabi Yusuf adalah saudara sepupu. Nabi Ayub digambarkan dalam Al-Quran sebagai orang yang sangat sabar. Beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyakit kulit yang sangat dahsyat, tapi tetap bersabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang nomor 13 yaitu ada Nabi Zulkifli alaihissalam. Putra Nabi Ayub alaihissalam, nama aslinya adalah Bashar yang diutus sesudah Ayub. Dan Allah memberi nama Zulkifli karena ia senantiasa melakukan ketaatan dan memeliharanya secara berkelanjutan. Yang nomor 14, Su'aib alaihissalam, masih keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau tinggal di daerah Madian, suatu perkampungan di daerah Mi'an yang terletak antara Syam dan Hijaz, dekat Danau Lut. Mereka adalah keturunan Madian ibnu Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya yang nomor 15 adalah Nabi Yunus alaihissalam. Adalah keturunan Ibrahim melalui Bunyamin, saudara kandung Yusuf, putra Nabi Yakub. Beliau diutus ke wilayah Ninif, daerah Irak. Dalam sejarah beliau pernah ditelan ikan hiu selama 3 hari 3 malam di dalam perutnya, kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang nomor 16 adalah Nabi Musa alaihissalam. Masih keturunan Nabi Yakub. Beliau diutus kepada Bani Israel. Beliau diberi kitab suci Taurat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 17, Nabi Harun alaihissalam adalah saudara Nabi Musa alaihissalam yang sama-sama berdakwah di kalangan Bani Israel di Mesir. Yang nomor 18, Nabi Daud alaihissalam adalah seorang panglima perang Bani Israel yang diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kitab suci yaitu Zabur. Beliau punya kemampuan melunakkan besi, suka tirakat, yaitu puasa dalam waktu yang lama. Caranya dengan berselang-sering sehari puasa sehari tidak ya. Selanjutnya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam, putra Daud ya. Beliau juga terkenal sebagai seorang raja yang kaya raya dan mampu berkomunikasi dengan binatang, bisa bahasa binatang. Selanjutnya ada Nabi Ilyas alaihissalam, adalah keturunan Nabi Harun alaihissalam, diutus kepada Bani Israel, tepatnya di wilayah seputar Sungai Yordan. Nomor 21, Ilyas alaihissalam berdakwah bersama Nabi Ilyas kepada Bani Israel. Meskipun umurnya tidak sama ya, Nabi Ilyas sudah tua sedangkan Nabi Ilyasa masih muda. Nah, tapi keduanya saling bahu-membahu berdakwah di kalangan Bani Israel. Selanjutnya adalah Zakaria alaihissalam, adalah seorang nabi yang dikenal sebagai pengasuh dan pembimbing Siti Maryam di Baitul Maqdis, yaitu suci, yang kelak melahirkan seorang nabi yaitu Isa alaihissalam. Selanjutnya ada Nabi Yahya alaihissalam, adalah putra Zakaria. Kelahirannya merupakan keajaiban karena terlahir dari seorang ibu dan dari ayah Nabi Zakaria yang saat itu sudah tua renta, yang secara lahirnya tidak mungkin lagi bisa melahirkan seorang anak. Selanjutnya yang nomor 24 ada Nabi Isa alaihissalam, adalah seorang nabi yang lahir dari seorang wanita suci, Siti Maryam. Ia lahir atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa seorang bapa. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Bani Israel dengan membawa kitab Injil. Beliaulah yang dianggap sebagai Yesus Kristus oleh umat Kristen. Nomor 25 adalah Nabi Muhammad alaihissalam, putra Abdullah. Beliau lahir dalam keadaan yatim di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah. Beliau adalah nabi terakhir yang diberi wahyu Al-Quran, yang merupakan kitab suci terakhir pula. Tugas para rasul. Tugas pokok para rasul Allah ialah menyampaikan wahyu yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Tugas ini sungguh sangat berat. Tidak jarang mereka mendapatkan tantangan, penghinaan, bahkan siksaan dari umat manusia.
Karena begitu berat tugas mereka, maka Allah SWT memberikan keistimewaan yang luar biasa, yaitu berupa mukjizat ya sahabatku semuanya. Mukjizat ialah suatu keadaan atau kejadian luar biasa yang dimiliki oleh para nabi dan rasul ya, atas izin Allah untuk membuktikan kebenaran kenabian dan kerasulan, dan sebagai senjata untuk menghadapi musuh-musuh yang menentang atau tidak mau menerima ajaran yang dibawakannya. Adapun tugas para nabi dan rasul adalah sebagai berikut ya sahabatku semuanya. Satu, mengajarkan akidah tauhid, yaitu menanamkan keyakinan kepada umat manusia. Yang kedua, mengajarkan kepada umat manusia bagaimana cara menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sudah dicontohkan dengan pasti oleh para rasul. Tidak boleh dibikin-bikin atau direkayasa. Ibadah dalam hal ini adalah ibadah mahdoh seperti salat, puasa dan sebagainya. Menambah-nambah, merekayasa atau menyimpang dari apa yang telah dicontohkan oleh rasul termasuk kategori bid'ah. Dan bid'ah adalah kesesatan ya. Selanjutnya di nomor 3 ya sahabatku semuanya, menjelaskan hukum-hukum dan batasan-batasan bagi umatnya, mana hal-hal yang dilarang dan mana yang harus dikerjakan menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 4, memberikan contoh kepada umatnya bagaimana cara menghiasi diri dengan sifat-sifat yang utama seperti berkata benar, dapat dipercaya, menepati janji, sopan kepada sesama, santun kepada yang lemah, dan sebagainya. Yang nomor 5, menyampaikan kepada umatnya tentang berita-berita gaib ya, sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang nomor 6, memberikan kabar gembira bagi siapa saja di antara umatnya yang patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bahwa mereka akan mendapatkan balasan surga sebagai puncak kenikmatan yang luar biasa. Sebaliknya mereka membawa kabar derita bagi umat manusia yang berbuat zalim, aniaya, baik terhadap Allah, terhadap manusia, atau terhadap makhluk lainnya. Itulah sahabat-sahabatku semuanya, mudah-mudahan ya ini menjadi inspirasi, ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu istiqomah di dalam iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita mudah-mudahan ya bisa melaksanakan syariat Islam yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan pedoman kita yaitu Al-Quran. Bacalah Al-Quran sahabat-sahabatku semuanya, karena ini adalah pedoman hidup kita semuanya. Disinilah petunjuk untuk seluruh alam ya. Jika kita ingin selamat dunia akhirat, bacalah Al-Quran, pelajari Al-Quran, dan amalkan isi Al-Quran tentunya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada umat-umatnya, kepada manusia yang mau iman dan takwa di hadapan Allah, Allah akan memberikan jalan keluar di setiap permasalahannya, akan memberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka, dan insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan kelak di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya sudah menyimak ilmu pada hari ini ya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah, diberkahi, dan mudah-mudahan kelak di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.